Bayangkan jika hidup Anda hanyalah sebuah siklus tanpa akhir. Setiap 35 tahun sekali, Anda kembali menjalani hal yang sama dan terjebak di tempat yang sama tanpa bisa keluar dari tempat itu. Alur cerita film kali ini dipenuhi dengan teka-teki dan plot twist di dalam plot twist, cok. Jadi, jangan skip videonya biar kalian paham alur ceritanya. Dan inilah... Film ini diawali dengan kisah seorang pemuda yang bernama Carlos. Ia berjalan menuju sebuah ruangan untuk bertemu dengan temannya, Oliver. Pertemuan itu berlangsung serius. Keduanya terlibat dalam percakapan mengenai rencana mereka untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang dihadapi. Namun suasana tiba-tiba berubah ketika seorang pria berjas muncul dari arah belakang Carlos. Pria itu adalah seorang polisi yang bernama Marco. Tanpa sepatah kata, Marco langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Carlos dan Oliver sontak terkejut sekaligus ketakutan. Keadaan pun memanas hingga membuat Carlos dan Oliver nekat melawan. Serangan mereka berhasil menjatuhkan Marco dan kesempatan itu digunakan keduanya untuk melarikan diri. Sayangnya, pelarian tersebut tidak mulus. Dari tangga atas, Marco kembali mengejar sambil melepaskan tembakan. Hal itu mengenai kaki Carlos dan membuatnya terjatuh kesakitan. Marco sempat merasa menyesal karena untuk pertama kalinya ia mendor seseorang secara langsung. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Dalam kondisi terluka, Carlos meminta bantuan Oliver. Sayang, meski Oliver berteriak meminta pertolongan, tidak ada seorang pun yang mendengar. No sé qué hacer. Auxilio, alguien llame una ambulancia, por favor. Dengan penuh amarah, Oliver kemudian mendatangi Marco dan menuntut pertanggungjawaban. Ketegangan semakin meningkat saat suara ledakan terdengar dari dalam ruangan. Oliver yang panik berusaha menyerang Marco, tetapi Marco lebih sigap dengan kembali mengarahkan itunya. Akhirnya, Oliver memilih untuk berdamai. Ketiganya lalu sepakat bekerja sama mencari jalan keluar. Carlos berjalan dengan bertumpu pada Oliver, sementara Marco mengikuti dari belakang. Mereka mencoba keluar lewat lift, tetapi pintunya terkunci rapat. Mereka pun melanjutkan perjalanan melalui tangga darurat. Dalam perjalanan, mereka dikejutkan oleh bayangan misterius yang seolah mengikuti mereka dari bawah tangga. Marco yang merasa curiga menuduh Carlos dan Oliver telah mengatur semua ini. Namun, keduanya justru sama bingungnya. Rasa penasaran membuat mereka tetap menelusuri tangga. Sembari Marco terus berusaha membuka setiap pintu lift yang mereka temui. Namun, semuanya tetap terkunci. Eso no puede estar pasando. Eso no es posible. Carlos yang semakin lemah akhirnya menemukan sebuah mesin yang berisi kaleng makanan. Mereka memutuskan membobol mesin itu demi bertahan hidup. Marco berusaha menenangkan Carlos dengan janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahkan, Marco kemudian memberikan obat penenang agar Carlos bisa beristirahat. Akhirnya mereka berdamai dan menghemat persediaan makanan tersebut. Keesokan harinya, kondisi Carlos semakin memburuk hingga akhirnya ia meninggal dunia. Oliver yang kehilangan sahabatnya merasa hancur, sementara Marco diliputi emosi dan ketakutan. Anehnya, mesin makanan yang sebelumnya mereka bobol kini kembali utuh, seolah tidak pernah disentuh. Fenomena aneh ini membuat Marco semakin gelisah. Kesempatan itu dimanfaatkan Oliver untuk menyerang Marco. Ia berhasil merebut itunya dan berniat mendor Marco demi membalaskan Carlos. Sayangnya, peluru itu ternyata sudah kosong. Cerita kemudian bergeser memperlihatkan sebuah keluarga. Mereka terdiri dari anak sulung yang bernama Daniel, adiknya Camilla, serta kedua orang tua mereka, Rob dan Sandra. Suasana awalnya hangat. Mereka bermain kartu bersama sebelum berangkat berlibur. Perjalanan dimulai dengan mobil merah yang mereka kendarai. Saat berhenti untuk mengisi bahan bakar, Rob yang merupakan ayah tiri Camilla mencoba mendekatkan diri dengan sang anak.
Ia menawarkan jus buah kepada Camilla. Gadis itu menerimanya dan meminumnya. Namun tak lama kemudian Camilla mulai merasa sakit. Rupanya ia memiliki penyakit asma. Sandra, sang ibu, segera berusaha memberikan obat yang telah disiapkan. Tetapi Rob secara ceroboh menjatuhkan obat tersebut. Situasi mendesak membuat keluarga itu memutuskan untuk kembali dan mencari obat tambahan. Akan tetapi, dalam perjalanan pulang, mereka justru menghadapi sesuatu yang mengerikan. Jalan yang mereka lalui terasa tidak berujung, mirip dengan suasana tangga misterius yang sebelumnya dialami Carlos, Oliver, dan Marco. Di titik inilah mimpi buruk sesungguhnya baru dimulai. No, espérate, es que este es la... pasado por ninguna salida, Sandra. Mereka terus melaju dengan harapan bisa kembali ke titik semula. Namun kejanggalan justru semakin jelas. Keluarga itu mendapati pom bensin yang sama persis seperti saat pertama kali mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar. Rambu jalan yang dilewati pun identik sama, seakan-akan mereka hanya berputar di tempat itu. Rob mencoba mencari jalan alternatif dengan berjalan ke arah bukit. Namun, bukit yang ia temui juga tampak sama. Sandra yang sudah tidak tega melihat kondisi putrinya Camilla yang sudah parah, akhirnya mengambil keputusan nekat. Ia memaksa mengambil alih kemudi dan meninggalkan Rob di belakang. Akan tetapi, Daniel tidak setuju dengan pilihan ibunya. Ia memilih turun dari mobil sambil menggendong Camilla, mencoba mencari pertolongan dengan caranya sendiri. Sandra yang tidak menyadari hal tersebut terus melaju, meninggalkan anak-anaknya. Sayangnya, nyawa Camilla sudah tidak tertolong. Daniel hanya bisa menatap adiknya yang telah tiada di pelukannya. Kejutan lain datang ketika mobil yang dikendarai Sandra tiba-tiba melintas kembali di jalan yang sama. Terperangkap dalam lingkaran tanpa akhir, Sandra kembali ke toko awal dalam keadaan stres berat. Sementara itu, Daniel yang putus asa akhirnya bertemu lagi dengan Rob yang kini terlihat ketakutan sekaligus kebingungan. Cerita kemudian berpindah kembali pada Marco dan Oliver. Kini, puluhan tahun telah berlalu. Tangga misterius tempat mereka terjebak sudah dipenuhi tumpukan sampah, botol air seni, dan juga kotoran. Waktu yang begitu panjang mengubah mereka secara drastis. Marco, yang kini berusia hampir 80 tahun, tampak renta dan parah. Hidupnya hanya bergantung pada makanan dari mesin penjual otomatis. Ia juga mengidap Alzheimer, membuatnya sering linglung dan tak berdaya. Berbeda dengan Marco, Oliver justru berhasil beradaptasi. Dari pemuda lugu, ia menjelma menjadi pria paruh baya yang berotot, hasil dari rutinitas olahraga yang ia jalani setiap hari. Oliver menemukan cara bertahan hidup dengan memanfaatkan barang-barang dari mesin otomatis. Ia menyusun botol plastik menjadi kamar mandi sederhana, merangkai pecahan pisau menjadi cermin, bahkan membuat sisir dari potongan logam. Selain menjaga kebersihan diri, Oliver juga disiplin menjaga kesehatan fisiknya. Ia berlari naik turun tangga setiap hari sambil mendengarkan musik. Untuk menjaga pikirannya tetap waras, ia menulis dan melatih ejaan kata-kata di dinding. Meski Marco sering merepotkan karena penyakitnya, Oliver tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hubungan mereka berkembang menjadi layaknya keluarga kecil yang saling menopang. Setiap hari mereka juga menyempatkan diri berdoa untuk mendiang Carlos, yang kini hanya tinggal tengkoraknya saja sebagai pengingat. Sementara itu, kisah keluarga Rob pun melompat 35 tahun kemudian. Rob terlihat sudah tua dan mengalami gangguan mental. Bersama Sandra, ia terus mengulang aktivitas yang sama, mengendarai mobil, mengisi bensin, dan membeli makanan di toko yang seolah tidak pernah habis. Kehidupan mereka pun berubah menjadi siklus tanpa akhir, terjebak dalam misteri yang tak kunjung terpecahkan. Berbeda dengan orang tuanya yang terjebak dalam siklus mengulang kehidupan yang sama, Daniel yang kini telah beranjak dewasa memutuskan untuk hidup terpisah.
Ia membangun sebuah tenda sederhana dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk bertahan hidup, Daniel memanfaatkan pohon kaktus yang ia olah menjadi makanan, dimasak dengan kaleng bekas yang dikumpulkannya. Ia juga tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga dan mengatur pola makan bergizi, sambil berharap suatu hari bisa menemukan jalan keluar dari tempat itu. Hari-harinya ia isi dengan rutinitas yang disiplin, termasuk menghitung dan menyusun kartu yang selama ini ia simpan. Sementara itu, sang ayah justru menjalani hidup dengan cara yang berantakan. Terus melahap makanan secara rakus dan hidup dalam kekotoran. Ibunya, Sandra, kini menderita stroke dan hanya bisa tergantung pada suaminya. Suatu hari, Rob menemukan sebuah boneka milik Camilla yang tergeletak di jalan. Temuan itu akhirnya mempertemukannya kembali dengan Daniel. Namun Rob sudah pikun dan sulit mengenali kenyataan. Anehnya, wajah Daniel sangat mirip dengan Marco. Pada titik inilah terungkap kebenaran yang mengejutkan. Daniel ternyata adalah Marco. Ya no tengo mamá. Adegan kemudian kembali beralih ke dalam tangga. Marco terlihat berteriak histeris sambil mengaku bahwa ia mulai mengingat sesuatu. Ia meminta Oliver untuk membawanya ke tembok yang penuh coretan lukisan. Dengan penuh keyakinan, Marco menegaskan bahwa dirinya sebenarnya adalah Daniel, bukan Marco. Lukisan-lukisan itu memperlihatkan masa lalunya bersama keluarga saat terjebak di jalan tanpa akhir. Ternyata, seluruh peristiwa yang dialami keluarganya di masa lalu adalah bagian dari sejarah kelam Marco sebelum berubah identitas. No existo, Marco Antonio. Kisah pun kembali ke jalan. Setelah melewati waktu panjang, Sandra akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Rob bersama Daniel menguburkan jenazahnya, namun rasa kehilangan membuat Daniel semakin tertekan, mengingat kematian adiknya Camilla dan kini disusul ibunya. Tak lama kemudian, Rob yang sudah renta pun tak lagi kuat. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, ia akhirnya mengingat sebuah rahasia besar yang menjadi asal-muasal kutukan siklus tak berujung ini. Rob bercerita bahwa saat masih berusia 5 tahun, ia pernah pergi ke danau bersama seorang teman bernama Juan. Namun, karena kecerobohan tukang perahu, Juan terluka parah dan meninggal 3 hari kemudian. El instructor causó y murió después de 3 días. Sejak itu, Rob dan tukang perahu tersebut bertahan hidup di atas danau selama 35 tahun, hanya mengandalkan air dan juga ikan. Tukang perahu yang juga sudah menua akhirnya mengungkapkan sesuatu kepada Rob. Ia pernah mengalami peristiwa serupa sebelumnya, terjebak dalam siklus misterius saat menaiki sebuah kereta. Ia mengingat bahwa dirinya pernah diperingatkan untuk tidak masuk ke kereta itu, namun ia mengabaikannya hingga kutukan pun berlanjut. Pesan itu kemudian disampaikan pada Rob untuk tidak masuk ke mobil merah. Namun Rob juga mengabaikannya dan akibatnya keluarganya kini terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Importante. También el emocional. Tú y yo no somos reales. Menjelang kematiannya, Rob memberikan peringatan yang sama pada Daniel agar jangan sekali-kali masuk ke mobil polisi, atau ia akan mengalami kutukan serupa. Sebagai warisan terakhir, Rob menyerahkan sebuah buku merah kepada Daniel sebelum akhirnya meninggal dunia. Daniel membuka buku itu, namun isi tulisan di dalamnya sulit dipahami. Ia menguburkan Rob lalu berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Tiba-tiba, ia melihat sebuah mobil polisi tepat di depannya. Awalnya, ia teringat peringatan Rob dan menahan diri untuk tidak masuk. Tetapi rasa kesepian dan keinginannya keluar dari siklus itu membuatnya ragu. Akhirnya, dengan tekad penuh, Daniel mendekati mobil itu. Pada awalnya ia sempat menahan diri, namun kemudian ia berubah pikiran. Ia membakar tempat tinggal yang sudah ia huni selama 35 tahun, lalu kembali pada mobil polisi itu. Begitu membuka pintunya, tiba-tiba ingatannya hilang.
Semua pesan Rob lenyap dari pikirannya. Yang tersisa hanyalah perasaan terpesona karena mengira mobil itu adalah jalan keluarnya. Di dalam mobil, Daniel secara ajaib bisa memahami instruksi dalam buku merah. Yang mencukur rambut dan jenggotnya, kemudian menggunakan identitas baru, yakni seorang polisi bernama Marco. Ia pun memiliki misi untuk menangkap 2 pencuri. Namun sesungguhnya, ini adalah awal dari siklus yang sama, persis seperti yang kita lihat sejak awal film. Pada akhirnya, kebenaran terungkap. Marco bukanlah seorang polisi, melainkan Daniel yang kehilangan ingatannya akibat kutukan. Saat ajal menjemputnya, Marco berpesan kepada Oliver agar tidak masuk ke dalam lift, karena jika dilanggar, Oliver akan mengalami siklus kutukan selama 35 tahun berikutnya. Namun rasa putus asa membuat Oliver tetap memilih masuk ke lift. Sesampainya di dalam, ia pun kehilangan ingatannya, sama seperti Daniel. Kini Oliver mendapatkan identitas baru, seorang petugas lift. Siklus kutukan pun kembali berulang, tanpa ada tanda akan berakhir. Beberapa saat kemudian, terlihat sepasang pengantin baru memasuki lift dengan penuh keceriaan. Mereka berhenti di lantai 13, lalu keluar menuju lorong. Oliver yang tampak ingin membantu, menawarkan diri untuk mengeluarkan tas milik pengantin pria. Namun, gerak-geriknya aneh. Ia seakan-akan sedang kerasukan, dan Oliver justru melemparkan tas itu ke lantai hingga isinya berserakan. Tak lama kemudian, seekor lebah muncul di lorong tersebut. Hewan itu langsung menyengat pengantin pria yang membuatnya panik. Sang pria berusaha mengambil obat dari tasnya, namun obat itu sudah hancur akibat jatuh tadi. Situasi pun berubah mencekam. Belum reda kepanikan mereka, terdengar sebuah ledakan dari arah atas. Suara itu terdengar sangat familiar, yakni pertanda yang sama seperti yang dialami Marco, Daniel, Rob, hingga Carlos. Sebuah tanda bahwa mereka pun akan terjebak dalam kutukan yang sama. Akhirnya, benar saja, pasangan pengantin tersebut masuk ke dalam lingkaran kutukan tanpa akhir, sebuah siklus yang akan terus berulang setiap 35 tahun sekali. Siklus penuh depresi tanpa harapan untuk keluar. Dan di titik itu, film pun berakhir. No, espérate, es que este es la... Has pasado por ninguna salida, Santo. El instructor causó... Film ini memberikan gambaran tentang betapa mengerikannya siklus tanpa akhir yang lahir dari kesalahan dan keputusan yang keliru. Pesan yang bisa kita ambil adalah bahwa setiap keputusan sekecil apapun bisa membawa konsekuensi besar bagi hidup kita maupun orang-orang di sekitar kita. Mengabaikan peringatan dan memilih jalan yang salah hanya akan membuat kita mengulang kesalahan yang sama. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dukungan Anda sangat penting bagi perkembangan channel Narasi Movie. Sampai bertemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.